Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini akan saya sampaikan latihan soal-soal untuk ujian sekolah pada SMP MTS. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan Quran Surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 ayat 33 berikut. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ayat tersebut menerangkan berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Perilaku yang mencerminkan ayat di atas adalah dan tepat adalah selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya perhatikan Quran surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunaw wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata bergaris bawah yang mengandung alif lam tersebut dibaca dengan cara mana yang bergaris bawah, yaitu ibadur rahman. Di sini ada alif lam atau al, yaitu bacaan al-syamsiyah. Bagaimana cara membacanya? Yaitu bunyi huruf alif lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Jadi membacanya ibadur rahman langsung ke huruf ra. Berikutnya ada sebuah cerita ini atau kisah yang dikutip dari buku The Miracle of Yatim yang ditulis Abdul Hakim Al-Hamidi. Ringkas ceritanya, Abu Bakar diberi makanan oleh pelayan dan pelayan tadi memperolehnya dari imbalan dari seorang masyarakat yang diramal masa depannya. Dari kisah tersebut, makanan yang dimakan oleh sahabat Abu Bakar termasuk kriteria makanan yang haram. Karena apa? Karena cara memperolehnya, yaitu dengan cara merdukun atau berdukun. Selanjutnya perhatikan Quran surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 53 berikut. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Arti dari la taqnatu min rahmatillah, ayat di atas adalah diawali dari huruf la, berarti janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Selanjutnya ada Ahmad Febrian, adalah seorang siswa kelas 9. Ia anak seorang petani, ia bercita-cita menjadi seorang dokter. Setiap pulang dari sekolah ia membantu ayahnya mencari rumput untuk binatang ternak. Pada waktu maghrib ia berangkat ke musola untuk berjamaah sholat dan mengaji sampai waktu isya. Setelah itu ia baru mulai belajar sampai pukul 21. Kemudian baru ia istirahat. Pada waktu subuh ia pun juga bangun mengerjakan sholat subuh dan akhirnya membantu ibunya menyapu. Kemudian baru berangkat sekolah. Ahmad Febrian yang cita-citanya jadi dokter akan terwujud. Walaupun kegiatannya seperti ini, ia selalu melakukan dengan tulus di setiap harinya. Sebab yang paling tepat adalah Ahmad Febrian meyakini bahwa Allah Maha Pengasih dan akan memberikan jalan kemudahan mengabulkan kesungguhan cita-citanya. Dari keyakinan Febrian akan tercapai cita-citanya sebagai seorang dokter. Selanjutnya perhatikan Quran surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, yaitu ayat 13.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Arti dari kata yang bergaris bawah tersebut adalah waja'alnakum syu'uban wa qabaila, yaitu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Selanjutnya, agama Islam di Indonesia merupakan agama yang paling banyak penganutnya. Namun, ternyata di kalangan umat Islam itu sendiri terdapat perbedaan dalam menjalankan ibadahnya. Contoh, dalam sholat subuh ada yang membaca doa qunut dan ada yang tidak. Dalam sholat tarawih ada perbedaan jumlah rakaatnya dan masih banyak lainnya. Dalam perbedaan tersebut, ternyata umat Islam bisa menjaga hubungan sama muslim dalam beribadah. Dari contoh di atas, hikmah toleransi sesama muslim yang bisa diambil adalah sikap toleransi akan menjaga kerukunan dan persatuan. Selanjutnya, sebagai seorang muslim, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Perilaku di atas merupakan cerminan dari Asmaul Husna, yaitu Al-Khabir. Selanjutnya, bacalah Quran surah Al-Anbiya, yaitu surah yang ke-21 ayat 19 berikut. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Ayat tersebut menunjukkan bahwa malaikat memiliki sifat, yaitu tidak mempunyai rasa angkuh dan tidak pula merasa letih dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perhatikan pernyataan di berikut ini. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah, pedoman agar manusia berselisih dalam menentukan sebuah kebenaran. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama lain dan beberapa kemaksiatan, yang termasuk hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 4. Yang tepat 1, 3, dan 4. Selanjutnya, kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dahsyat sebagaimana tertuang dalam Quran surah Al-Qari'ah, surah yang ke-101 ayat 4 berikut. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Maka yang tepat adalah manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan. Perhatikan Quran surah Ar-Rum ayat 56 berikut ini. Wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'thi fahadha yaumul ba'thi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Peristiwa setelah hari akhir yang sesuai dengan ayat tersebut adalah Yaumul Ba'ts. Selanjutnya, kirana seorang gadis berusia 17 tahun karena keinginan kelihatannya lebih cantik,
dan menarik, ia ingin merubah penampilannya. Mulai dari perawatan, kemudian dan akhirnya karena merasa kurang, dia ingin melakukan operasi plastik di beberapa bagian wajah dan tubuhnya. Menurut kalian, perlukah Kirana melakukan hal tersebut? Maka yang paling tepat adalah tidak perlu. Karena kecantikan adalah termasuk takdir mubrom. Jadi kita harus menerima dan mensyukurinya dengan merawatnya sesuai dengan ketentuan agama. Selanjutnya perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Senantiasa menumbuhkan kesadaran yang tinggi untuk menerima kenyataan hidup. Allah sudah menentukan qada dan qadar sehingga tidak perlu berusaha. Bersikap optimis dan tidak mudah putus asa. Qada dan qadar sudah pasti terjadi. Manusia harus pasrah terhadap qada dan qadar. Hikmah beriman kepada qada dan qadar ditunjukkan pernyataan nomor yaitu 1 dan 3. Yang tepat adalah 1 dan 3. Selanjutnya, situasi tempat tinggal Aisyah sedang dilanda COVID-19. Mengingat situasi ini berbahaya, maka Aisyah senantiasa patuh dan taat protokol kesehatan. Bila tidak penting, dia justru lebih memilih berada di rumah sesuai pesan orang tuanya. Jika terpaksa keluar rumah, ia selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari keramaian. Sikap Aisyah tersebut mencerminkan perilaku yaitu amanah, karena dia melaksanakan pesan dari orang tuanya. Selanjutnya, berkat jasa para guru kita bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dan berkat jasanya pula kita dapat membedakan mana yang benar yang salah. Karena gurulah kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Namun pada zaman sekarang ini kita sering melihat akhlak murid yang kurang menghormati gurunya, sehingga sering kita dengar atau bahkan lihat kejadian seorang guru yang didatangi oleh orang tua, membawa ormas atau bahkan aparat hukum karena memarahinya atau memukul muridnya yang melakukan pelanggaran atau berbuat melanggar. Bagaimana sikapmu apabila kamu dimarahi oleh seorang guru karena kenakalan yang kalian lakukan? Bagaimana sikapmu? Yaitu mendengarkan dan segera minta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Selanjutnya, bacalah Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Dari ayat tersebut bisa diperoleh pengertian bahwa minuman keras dan judi itu akan menimbulkan beberapa mudarat, di antaranya tersebut di bawah ini, kecuali yang paling tepat adalah menyebabkan doa dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kecuali selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Dihormati orang lain, hidup damai, hidup bahagia, dimudahkan segala urusannya, hidup harmonis dengan orang lain, mendapatkan rezeki berlipat ganda. Dari pernyataan di atas menunjukkan manfaat perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh nomor yaitu 1, kemudian 2, kemudian 3 dan 5. Itu yang tepat 1, 2, 3 dan
5. Selanjutnya, tata krama di dunia maya dapat membuat aktivitas sosial di dunia maya akan menjadi lebih nyaman karena adanya rasa saling menghargai dan menghormati di antara pengguna layanan jaringan sosial. Setiap pengguna layanan media sosial mempunyai hak dan privasinya dan layak untuk dihargai serta dihormati. Berikut ini bukan cara menggunakan media sosial yang baik adalah ini yang bukan, yaitu mencari keuntungan dengan menggunakan media sosial, kecuali selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut: haid, nifas, buang air besar, tidur, sembuh dari gila, keluarnya sperma, menyentuh kemaluan, berhubungan suami istri, hilang akal. Yang termasuk hadas besar ditunjukkan oleh nomor, itu hadas besar adalah 1, kemudian 2, kemudian 5, kemudian 6 dan 8. Itu adalah termasuk hadas besar. Berarti 1, 2, 5, 6 dan 8. Berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. Ada iman, balik, berakal sehat, fasih dalam membaca Al-Quran, mengetahui syarat dan rukun sholat, makmum berniat mengikuti imam, sholat dikerjakan dalam satu majelis, mengetahui syarat dan rukun sholat, sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam, yang merupakan syarat sah sholat berjamaah ditunjukkan oleh nomor yang merupakan syarat sahnya, yaitu 1. Ada imam, kemudian 6. Makmum berniat mengikuti imam, kemudian 7. Salat dikerjakan dalam satu majelis, dan 9. Salatnya makmum sesuai dengan salatnya imam. Berarti 1, 6, 7 dan 9. Selanjutnya perhatikan pernyataan berikut. Disampaikan dengan suara yang keras, membaca puji-pujian, duduk di antara doa khutbah, membaca sholawat Nabi, berdiri jika mampu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, berwasiat takwa, membaca Al-Quran, dan pada salah satu khutbah menutup aurat, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua, suci dari hadas dan najis. Dari pernyataan di atas yang termasuk rukun khutbah ditunjukkan oleh nomor, yaitu 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8, dan yang terakhir adalah 10. Berarti yang tepat ini 2, 4, 6, 7, 8, dan 10. Berikutnya ada siswa SMP Nusantara mengadakan karya wisata keluar kota. Mereka berangkat pukul 17.00 WIB, diperkirakan sampai lokasi pukul 03.00 WIB. Pada pukul 20.00 WIB mereka berhenti untuk istirahat, makan, dan sholat. Untuk itu mereka dapat mengerjakan sholat jamak dengan cara mengerjakan sholat, yaitu maghrib dan isya jamak takhir, karena tadi dilaksanakan pada pukul 8 malam maksudnya. Berarti sudah masuk waktu isya, maka maghrib dan isya di jamak takhir. Maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu sholat atau waktunya isya. Selanjutnya perhatikan pernyataan berikut. Dikerjakan tiap 2 rakaat salam, dilaksanakan setelah bangun dan tidur. Maksudnya bangun dari tidur.
Tidak ada batas maksimal rakaat yang dikerjakan. Disunahkan diakhiri dengan sholat yang rakaatnya ganjil. Disunahkan dilaksanakan pada sepertiga malam yang akhir. Pernyataan tersebut merupakan ketentuan sholat ya, yang dilaksanakan sehabis tidur, berarti sholat tahajud yang tepat. Selanjutnya, di salah satu wilayah terjadi musibah banjir. Kebetulan salah seorang saudara Bu Zulfa tinggal di wilayah tersebut. Dia mendapatkan kabar bahwa saudaranya selamat dari musibah tersebut. Bu Zulfa kemudian bersuci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, dan melakukan sujud 1 kali. Sujud yang dilakukan Bu Zulfa adalah sujud yang tepat adalah sujud syukur, karena saudaranya tadi terhindar dari bencana banjir. Selanjutnya, Ibu Laili memiliki seorang anak usia 5 bulan dan anaknya hanya minum ASI tanpa makanan atau minuman pendamping lainnya. Demi menjaga kualitas ASI dan asupan gizi anaknya, ia tidak berpuasa Ramadan. Sebagai seorang muslimah, Ibu Laili berkewajiban untuk yang tepat adalah mengqadha puasa dan membayar fidyah. Yang tepat adalah mengqadha puasa dan membayar fidyah. Selanjutnya perhatikan potongan ayat berikut. Washkuru ni'matallahi in kuntum, supaya menjadi ayat yang sempurna maka lanjutan dari Quran surah An-Nahl 114 tersebut yang tepat adalah washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Berarti yang tepat adalah ini, iyyahu ta'budun. Selanjutnya, perhatikan Quran surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Hikmah zakat menurut ayat di atas bagi muzaki. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat adalah mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. Yang paling tepat itu. Pak Ahmad memiliki emas batang sebanyak 100 gram yang dibelinya sejak 1 April 2013 untuk tabungan masa depan. Karena itu ia wajib mengeluarkan zakat emas yang dimilikinya itu pada 1 April 2014 sebanyak 2,5%. Bila zakatnya dikeluarkan dalam bentuk rupiah dan harga emas murni saat itu per gramnya adalah 500.000, maka zakat yang wajib dikeluarkan oleh Pak Ahmad atas kepemilikan emas tersebut adalah sebanyak jadi 2,5% dari 100 gram tadi. Yang tepat adalah 1.250.000. Selanjutnya, umat Islam yang memiliki harta yang cukup dapat melaksanakan ibadah di Mekah untuk mengunjungi Ka'bah, Baitullah yang dikenal dengan ibadah haji dan umrah. Berikut ini pernyataan yang benar terkait dengan tentang umrah adalah tentang umrah, yaitu umrah dapat dilaksanakan bersamaan ataupun terpisah dengan ibadah haji, itu yang paling tepat. Perhatikan pernyataan berikut. Ihram disertai dengan niat. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul, wukuf, dan tertib. Urutan rukun haji yang benar ditunjukkan oleh nomor, yaitu 1,
kemudian 5, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4 dan 6. Ya, berarti 1, 5, 2, 3, 4 dan 6. Selanjutnya, proses penyembelihan harus menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, penyembelihan harus sah apabila dilaksanakan pada bagian leher dan memenuhi ketentuan terputusnya 3 saluran berikut ini, yaitu yang pertama adalah saluran makanan, kemudian pernapasan dan urat nadi. Selanjutnya, perhatikan data berikut. Unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi kerbau yang sudah berumur 1 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, unta yang sudah berumur 4 tahun. Yang merupakan binatang yang sah digunakan untuk kurban adalah, untuk kurban ini, yaitu 1, kemudian 3, kemudian 4 dan 5. Berarti 1, 3, 4 dan 5. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad SAW, lengkap dengan regu genderang. Yang bukan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah adalah yang bukan, yaitu membangun Masjid Quba. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau juga salah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah mengatakan, "Ana madinatul ilm wa Ali babuha." Saya adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Nama kecil Ali bin Abi Thalib adalah, yaitu Haidar. Adalah nama kecil Ali bin Abi Thalib, Haidar. Selanjutnya, pada masa Bani Umayyah, kota Damaskus juga terkenal dengan kota pelajar. Pada waktu itu jumlah sekolah di kota Damaskus sudah mencapai 20 sekolah. Sebuah perusahaan besar juga didirikan untuk mendukung tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Di antara lembaga pendidikan itu terdapat sekolah-sekolah kedokteran dan rumah sakit. Sungguh pada zaman tersebut kemajuan semacam ini merupakan prestasi yang luar biasa. Nilai positif dari bacaan tersebut yang dapat kita petik pelajarannya adalah, yang tepat adalah senantiasa memupuk dan menjaga semangat umat Islam dalam menuntut ilmu untuk mengembalikan kejayaan Islam. Selanjutnya, perhatikan tabel para ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah dan karyanya berikut. Ada Imam Bukhari, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rushd, ada Al-Qanun fi Al-Tib, ada Al-Jami'us Sahih, ada Bidayatul Mujtahid, ada Syarah Kitab Al-Ibarah li Aristo. Pasangan yang tepat antara ilmuwan muslim dan karyanya pada tabel tersebut adalah, yaitu 1 sama B, kemudian 2 sama D, kemudian 3 sama A, kemudian 4 sama C. Yang tepat adalah 1 sama B, 2 sama D, 3 sama A, 4 sama C.
Baiklah, soal berikutnya, banyaknya kejayaan Islam yang berdiri di Nusantara mempunyai dampak yang positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan dakwah Islam yang ada. Pada akhirnya membawa dampak kemajuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan, serta memberi pengaruh terhadap penentangan terhadap penjajahan di bumi Nusantara. Dari gambaran peran kerajaan Islam di Nusantara tersebut, nilai yang dapat diteladani dalam kehidupan diantaranya adalah, yang tepat adalah kebersamaan dalam hidup bermasyarakat berdampak terhadap kemajuan pendidikan, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, pada para mubaligh yang mengajarkan Islam di Nusantara menjalin tali silaturahmi atau tali silaturahim, membaur dengan masyarakat sekitar, tidak ada batas antara rakyat biasa dengan bangsawan, antara si miskin dan si kaya. Hal ini merupakan bukti bahwa masuknya Islam di Nusantara membawa dampak adanya yang paling tepat adalah pengakuan persamaan derajat. Tidak ada si miskin dan si kaya, semuanya sama. Orang biasa dan bangsawan sama. Selanjutnya, di Surakarta ada tradisi yang disebut dengan sekaten. Sekaten berasal dari kata syahadatain, artinya dua kalimat syahadat. Tradisi ini dimulai pada masa kerajaan Demak. Para dai yang kebanyakan para petinggi kerajaan mengadakan dakwah, mengajak masyarakat untuk memeluk Islam dengan cara mengundang mereka untuk berkumpul, kemudian diberi pelajaran tentang Islam. Agar masyarakat tertarik dan datang, para dai membuat sedekah berbentuk gunungan dari berbagai hasil bumi yang dilakukan dengan maksud memberi nasihat dengan simbol buah atau hasil bumi, kemudian untuk dinikmati bersama. Contoh tradisi Islam tersebut mengandung nilai yang dapat kita teladani. Nilai tersebut adalah bahwa dakwah dapat menggunakan pendekatan budaya. Dengan budaya lokal kemudian diberikan materi-materi berkenaan dengan keislaman. Selanjutnya, perilaku pemaaf adalah termasuk salah satu sifat terpuji. Pemaaf sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 134. Dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam hal-hal berikut ini, kecuali ya, yaitu menutup pintu maaf karena kesalahannya pantas tidak dimaafkan, ya, karena ini kecuali berarti hal yang tidak baik. Selanjutnya, Nabi Hud alaihissalam, salah satu nabi keturunan dari bangsa Arab yang bertempat di bukit-bukit pasir. Mereka dikaruniai oleh Allah tanah yang subur dengan sumber-sumber airnya yang mengalir dari segala penjuru sehingga memudahkan mereka menanam berbagai macam bahan makanan. Namun kemakmuran itu tidak membuat mereka bersyukur. Mereka menjadi sombong, dusta, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tetap dengan kezaliman dan keingkarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab berupa angin dingin yang sangat kencang disertai petir yang menyambar-nyambar sehingga memusnahkan mereka. Kaum Nabi Hud alaihi salam itu bernama, kaumnya Nabi Hud yaitu kaum Ad. Selanjutnya, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain. Jika ada isu-isu negatif tentang teman atau tetangga dekat kalian, bagaimana sikap kalian yang benar terhadap isu-isu negatif tersebut? Yaitu hendaknya diklarifikasi atau tabayun terlebih dahulu agar tidak terjerumus kepada prasangka, apalagi itu prasangka yang buruk terhadap tetangga atau teman kita. Selanjutnya,
Pada akhir bulan Ramadan, Pak Ahmad akan mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan keluarganya. Anggota keluarga terdiri dari seorang istri, 3 orang anak, dan seorang pembantu. Berarti Pak Ahmad 1, kemudian istri 1, kemudian 3 anak dan seorang pembantu. Berarti 2 tadi ya, Pak Ahmad, istri, kemudian 3 anak, berarti 5, dan 6 seorang pembantu. Pak Ahmad hendaknya membayar zakat fitrah tersebut dengan beras melalui amil di masjid dekat rumahnya. Jumlah beras yang mesti dibayarkan Pak Ahmad untuk zakat fitrah tersebut adalah, yaitu yang paling tepat adalah 15 kilo. Jadi 6 kali 2,5 kilo, ada 15 kilo, atau 2,7 lah kita mengikuti pemerintah ya. Berarti 6 tadi, karena Pak Ahmad 1, istrinya 1, kemudian 3 anak berarti 5, kemudian tambah seorang pembantu berarti 6. Yang akan dibayarkan ada 6 kali 2,5 atau 2,7, yang jumlah totalnya adalah yang harus dikeluarkan Pak Ahmad adalah 15 kilo. Selanjutnya, ada beberapa teori yang mengatakan masuk Islam di Nusantara. Menurut teori Persia, bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran. Buktinya adalah adanya kesamaan budaya dan tradisi masyarakat Persia dengan Indonesia. Tradisi yang dimaksud adalah yaitu yang sesuai dengan asalnya, yaitu dari Persia atau Iran, yaitu adanya maulidan ya, ada maulud Nabi, maulidan, pembacaan berjanji atau maulidan itu ya. Kemudian dalam sejarah hidup Rasulullah SAW, beliau tidak pernah mengingkari janji. Beliau selalu menepati janji kepada siapapun. Sudah seharusnya umat Islam meneladani Rasulullah SAW. Dalam hal ini menepati janji. Berikut ini bukan manfaat menepati janji yang bukan, yaitu memiliki banyak teman. Karena yang termasuk manfaatnya itu memiliki banyak teman ya. Menepati janji ini karena yang bukan ya, memiliki banyak teman. Selanjutnya, Ibu Saraswati seorang dokter spesialis penyakit dalam yang sangat terkenal di daerahnya. Pasien yang berobat kepadanya sangatlah banyak, karena Bu Saraswati terkenal sebagai seorang dokter yang sangat rendah hati kepada semua orang, baik itu kepada pasien maupun kepada para tetangganya. Istilah lain perilaku rendah hati dalam istilah Islam disebut, yaitu rendah hati adalah tawadhu. Tawadhu. Perhatikan pernyataan berikut: menjaga titipan dan mengembalikan seperti keadaan semula, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun masyarakat, selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun, menjaga rahasia, apalagi kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, atau rahasia negara. Dari pernyataan tersebut di atas, yang termasuk contoh perilaku istiqomah ditunjukkan oleh nomor yang termasuk istiqomah, yaitu 2, kemudian 3, dan kemudian 4. Berarti 2, 3, dan 4. Selanjutnya, Ridho adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Orang tuanya adalah seorang penjual sayuran di pasar. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ia dengan senang hati membantu orang tuanya mengangkat sayuran, barang dagangan orang tuanya, dan mengantarkannya ke pasar. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku Ridho ini? Yaitu bagaimana? Tidak setuju, karena kewajiban seorang anak adalah belajar
dan tanggung jawab orang tua adalah untuk selalu memenuhi kebutuhan anaknya, karena Ridho adalah anak pertama tadi. Ya karena ini kan ya sebagai membantu ya Pak, ketepatnya setuju, karena membantu orang tua adalah salah satu perwujudan berbakti kepada mereka. Ya, selanjutnya perhatikan. Oke, yang terakhir ini ada 50 soal. Perhatikan berikut ini. Menjaga nama baiknya, kemudian membantu keperluannya, mendoakan dan melaksanakan nasihatnya, meminta nasihat-nasihatnya, berperilaku hormat dan sopan. Yang termasuk perilaku menghormati guru adalah yang termasuk, yaitu 1. Menjaga nama baiknya, kemudian 3. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya, kemudian yang terakhir adalah 5. Berperilaku hormat dan sopan. Oke, demikian soal-soal latihan untuk ujian sekolah mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk SMP dan MTS. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.